Kisah dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar. Beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Thalib bin Alwi bin Abu Bakar bin Umar Al-Mukhtar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Darak bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Ar-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqi bin Ali Zainal Abidin bin Husain Asibti bin Ali Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Habib Ahmad adalah ayah dari Habib Muhammad Al-Mukhtar Bondowoso, seorang wali besar yang disebutkan dalam kitab-kitab Habaib bahwa wajah beliau memiliki kemiripan dengan wajah mulia baginda Rasulullah SAW. Habib Ahmad dikenal sebagai ulama yang memiliki ikatan luar biasa erat dengan Al-Quran. Beliau sudah hafal Al-Quran di luar kepala sebelum usia beliau genap 7 tahun. Bahkan 30 tahun sebelum beliau wafat, di liang kuburnya beliau berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 8.000 kali. Bermula ketika suatu hari beliau membaca biografi Robiah Dawiyah, seorang wali wanita yang menjadi ikon wanita solehah sampai saat ini. Sebelum wafatnya, Robiah Dawiyah menggali sendiri liang kuburnya. Di situ ia biasanya berqolwat, berzikir, mengingat mati, dan menghatamkan Al-Quran hingga 7.000 kali. Mendengar itu, Habib Ahmad termotivasi hingga akhirnya berhasil mencapai 8.000 hataman. Habib Ahmad juga dikenal memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Sayyidah Khadijah. Beliau bahkan seringkali mendapatkan madat khusus dari Sayyidah Khadijah. Yang begitu masyhur adalah sebuah kejadian yang terjadi sekitar tahun 1250 Hijriah. Ketika beliau bermukmin di Mekah, ketika sholat Jumat beliau melihat khotib memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Setelah sholat Jumat selesai, Habib Ahmad mendatangi khotib tadi, menamparnya lantas berkata, "Engkau telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW." Orang-orang heboh. Sang khotib yang marah besar menyuruh para tentara untuk mengejar Habib Ahmad. Beliau akhirnya melarikan diri menuju pemakaman Ma'la. Ketika hampir saja tentara berhasil menangkap beliau, tiba-tiba pintu kubah Sayyidah Khadijah terbuka dengan sendirinya. Dulu di atas makam Sayyidah Khadijah dibangun kubah megah yang kemudian dihancurkan kaum Wahabi. Ketika Habib Ahmad masuk, pintu kubah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Para tentara melakukan segala cara untuk membuka pintu, tapi tidak berhasil. Bahkan ketika akhirnya mereka berhasil membuka pintu dengan bantuan juru kunci kubah, ternyata di dalam tidak ditemukan siapa-siapa. Habib Ahmad bagaikan lenyap di telan bumi. Kabar kejadian ini akhirnya didengar oleh Amir Mekah. Beliau akhirnya mengetahui bahwa Habib Ahmad bukanlah orang biasa. Amir Mekah meminta maaf dan mengundang khusus Habib Ahmad, bahkan menawarkan beliau untuk menjadi penduduk Mekah. Akan tetapi Habib Ahmad menolak. Beliau beralasan setelah meminta izin kepada Sayyidah Khadijah, ternyata beliau lebih ridho jika Habib Ahmad pulang dan berdakwah di kampung halamannya di Hadramaut. Sejak saat itu beliau dikenal sebagai anak kesayangan Sayyidah Khadijah. Qasidah-qasidah karangan beliau tak pernah sepi dari pujian untuk Ummul Mukmin Khadijah, termasuk qasidah kegemaran Mbah Mun Saduna Fitunya ini. Bahkan tiap tahunnya di bulan Muharram, beliau selalu mengadakan acara Haul Sayyidah Khadijah yang lebih dikenal dengan acara Ihda Asyariyah. Sebelum bertolak ke Indonesia, biasanya Habib Umar selalu menyempatkan hadir ke acara ini. Habib Ahmad juga dikenal sebagai sosok yang humoris. Salah satu kisah unik dan lucu tentang beliau ditulis oleh Habib Ali Bungur dalam kitabnya Tajul Aras. Dulu Habib Ahmad berkunjung ke desa Taris Hadramaut bersama putranya yang masih bayi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Sampainya di Taris, Habib Muhammad sakit keras, suhu panasnya tinggi. Ketika keadaan sang anak makin parah, Habib Ahmad pergi ziarah ke makam Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, seorang wali besar yang disemayamkan di desa Taris. Beliau lalu berkata, "Habib,
Anak-anak jatuh sakit, sedangkan anak sekarang ada di daerah kekuasaan ente. Ingat ya Bib, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak bakal keluar dari golongan habaib dan bergabung dengan golongan Wahabi. Habib Muhammad lalu pulang dan menemukan anaknya sudah kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Habib Ahmad memiliki banyak santri yang berhasil menjadi ulama-ulama besar. Yang paling kesohor adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid. Habib Ahmad wafat dan dimakamkan di Guwaireh di Hadramaut pada tahun 1304 Hijriah. Allah yarham Habibana Ahmad Al-Muhdar, berawal dari rasa cinta beliau kepada Sayyidah Khadijah yang beliau tuangkan dalam bait-bait gubahannya. Sampai saat ini beliau berhasil menginspirasi banyak orang, termasuk para kasih Allah sekelas Abuya dan Mbah Mun, untuk memiliki ikatan rasa cinta khusus kepada Sayyidah Khadijah. Bait-bait qasidah beliau yang masih kita baca hingga saat ini adalah bukti bahwa kekuatan cinta adalah kekuatan sejati yang tak akan pernah lekang oleh waktu dan tak pernah mengenal kata henti.